Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-276, dengan judul Tamu dari Pegunungan Ilahi. Langsung ke dalam alurnya, sosok tunggal perlahan berjalan, tampak agak sunyi dan tidak jelas. Ada pagoda perunggu di tangannya ketika dia tiba di depan Martial Imperial Manor. Berhenti. Seseorang menegur dengan suara pelan untuk menghentikan pendatang baru itu berjalan mendekat. Zia. Gerbang merah terang didorong terbuka dan seorang pria keluar. Dia memiliki rambut hitam legam, dan kulitnya putih dan tembus cahaya seperti giok. Menambah penampilan luar biasa ini adalah cahaya tak jelas di matanya. Kalian semua, minggir. Dia meminta orang-orang di manor untuk mundur ke samping. Sementara kakek 15 bertarung sengit dengan Raja Hujan, si Ziteng mundur ke lantai dasar istana kerajaan bela diri dan menunggu. Dia sekarang menyapa dan menyambut orang ini di dalam. Itu adalah pria yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki sepasang mata hitam pekat yang tidak bisa digambarkan hanya sebagai dalam, tetapi lebih seperti jurang. Mereka adalah sepasang pusaran yang menakutkan, siap melahap jiwa orang. Dia memiliki rambut hijau, dan sosoknya tidak kekar. Sosoknya yang tinggi dan menyendiri membuatnya seolah-olah dia termasuk dalam kehampaan, sehingga orang lain hanya bisa merasakan kehadirannya. Si Ziteng menyapanya dengan baik dan membawanya ke manor. Mereka berjalan menuju bagian manor yang paling dalam. Kamu siapa? Seseorang berteriak di dalam manor. Si Ziteng menghadapi Dewa Iblis Agung sekarang, tetapi ketika kakek 15 bertarung dengan Raja Hujan, dia memisahkan diri dari medan perang. Baru sekarang dia kembali, dan dia bahkan membawa seseorang bersamanya, mengingatkan banyak orang. Pendatang baru itu berbalik. Muridnya yang hitam pekat seperti lubang hitam karena membentuk dua pusaran. Orang yang bertanya dengan suara keras tidak jauh dari sana segera mengeluarkan teriakan keras. Dia jatuh ke tanah dengan kepala masih terentang ke arah langit, dan seberkas cahaya warna-warni terbang dari antara alisnya. Kerumunan di dekatnya membatu, mundur sekaligus. Itu sangat aneh. Pria itu hanya melihat sekilas, namun sepertinya jiwa meninggalkan tubuh dan memasuki matanya. Itu sangat menakutkan. Si Ziteng, apa yang kamu lakukan? Beberapa tetua leluhur di kejauhan terkejut dan menanyainya dengan keras. Tidak apa, aku hanya mengundang orang yang lebih tua, jawab si Ziteng dengan nada datar. Dia memimpin pria itu jauh ke dalam manor. Sekelompok orang merasa terancam, terutama kakak-kakak-kakek 15. Mereka segera memanggil artefak berharga mereka dan mendekat ke depan, siap untuk menghentikan keduanya. Semuanya, tolong jangan melakukan gerakan sembrono. Anda semua adalah orang tua saya dan saya ingin berbicara dengan damai. Saya di sini untuk menghentikan pertarungan, kata si Ziteng. Tidak mungkin orang banyak akan mempercayainya, karena dia dan Dewa Setan Agung saling bertentangan. Berdasarkan watak alaminya, seseorang yang sangat berkuasa pasti ada di belakangnya. Pria yang baru saja tiba adalah makhluk yang sangat menakutkan, jadi bagaimana bisa berjalan dengan damai? Sosok tinggi muncul di langit. Dewa Setan Agung telah kembali. Dia turun dan melirik pria berambut hijau itu. Apakah kamu di sini untukku? Dia kemudian berjalan mendekat dengan gaya berjalan yang megah sebelum langsung duduk di kursi lebar yang berharga. Dia tidak memperhatikan pria itu lebih jauh, tetapi berbalik untuk menatap si Ziteng. Ziteng, apakah kamu masih tidak mau menyerah? Paman 15, kamu terlalu mendominasi, jadi aku mengundang senior yang lebih tua untuk menjelaskan semuanya, jawab si Ziteng dengan senyum lembut. Apa panahmu itu dibawa keluar dari Black Forest? Biar saya lihat. Pria berambut hijau itu menatap kakek 15 dengan mata buruk.
Pagoda perunggu di tanganmu sepertinya sesuatu yang hilang. Mengapa Anda tidak membiarkan saya melihatnya? Grandpa 15 meliriknya dengan curiga. Jika bocah iblis ada di sini, dia pasti akan menebak-nebak dirinya sendiri. Mengapa orang ini sangat mirip dengannya? Cara mereka melakukan sesuatu agak mirip. Kamu sangat percaya diri, tapi kamu juga harus tahu batasanmu sendiri. Terlalu percaya diri biasanya mengarah pada kehancuran diri, kata pria berambut hijau itu. Anda datang jauh-jauh ke rumah klan saya untuk memberi ceramah. Apakah Anda begitu sombong, atau apakah Anda benar-benar cukup kuat? Apa yang kamu katakan barusan sangat cocok untuk dirimu sendiri. Kakek 15 berbicara sambil belajar kembali ke kursi yang berharga. Dia menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Tidak buruk, ikutlah denganku, kata pria berambut hijau itu. Kamu hanya tubuh spiritual, dan tubuh yang rusak parah, namun kamu masih berani memberi perintah di dalam mansionku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki kekuatan di sini? Punggung Dewa Iblis Agung meninggalkan kursi saat dia duduk dan menatapnya. Kerumunan itu terkejut. Fakta bahwa ini bukanlah makhluk hidup yang nyata, melainkan tubuh yang berjiwa benar-benar mengejutkan. Kamu benar. Saya bertemu dengan teman lama dalam perjalanan ke sini dan bertengkar hebat. Alhasil, perjalanan saya ke Stone Country Capital agak tertunda, ujar pria berambut hijau itu. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dari mana 8 tulang muncul. Semuanya dalam warna berbeda, seperti ungu, putih berkilau dan emas. Awan dan cahaya warna-warni muncul dari tulang, dan esensi keberuntungan menyembur keluar masuk dari tulang itu. Dengan ayunan lengannya, 8 tulang dipanggil keluar. Mereka mendarat ke arah yang berbeda dan menyegel Martial Imperial Manor. Seluruh tempat itu benar-benar terkunci. Semua orang terkejut. Ini terlalu kuat. Dia menjebak seluruh Martial Imperial Manor segera setelah dia tiba. Apakah ini dilakukan untuk mencegah kakek 15 pergi? Keyakinan yang luar biasa. Pada saat ini, si Ziteng berdiri dan membungkuk ke arah pria berambut hijau itu. Dia kemudian mundur. Pria berambut hijau menunjuk dengan jarinya dan sebuah jalan bercahaya muncul, yang mengirim si Ziteng keluar dari istana. Dia adalah orang yang teliti dan tidak ingin mengambil bagian dalam apa yang akan terjadi. Dia tidak suka terlibat dalam pertempuran dan keadaan berbahaya. Aku sedikit mengagumi bakatmu. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Mengingat bakat Anda harus dapat mencapai lebih dari apa yang Anda miliki saat ini. Adapun lenganmu yang putus, beberapa obat dewa atau pil dewa akan menumbuhkannya kembali tanpa kesulitan apapun, kata pria berambut hijau itu. Meskipun kau benar-benar merusak pemandangan, kurasa bukan ide yang buruk jika kau tetap tinggal. Mengapa Anda tidak tinggal dan bergabung dengan Martial Imperial Manor? Dewa Setan Agung menjawab, apakah kamu menunggu saya untuk mengambil tindakan? Pria berambut hijau itu mengangkat suaranya, yang terdengar seperti dentuman guntur. Coba saya, kata Dewa Setan Besar. Dia sudah berdiri, siap menyerang pada saat itu juga. Semua orang yang hadir sekarang telah menebak bahwa pria berambut hijau itu mungkin berasal dari pegunungan Archaic Divine, dan kemungkinan besar adalah murid dari Master Si Ziteng. Dukungannya benar-benar hebat. Ketika semua orang menyadari kemungkinan ini, mereka semua menjadi ketakutan. Gelombang dingin melonjak dari lubuk hati mereka. Karakter menakutkan macam apa ini? Binatang buas kuno dan burung dewa dari pegunungan Archaic Divine mewakili tak terkalahkan. Petik 2. Weng. Mata pria berambut hijau itu membentuk 2 pusaran hitam yang sangat menakutkan, dan ada kekuatan melahap yang besar di dalamnya. Itu membuat jiwa orang-orang goyah, seolah-olah mereka akan meninggalkan tubuh dan menuju jurang yang berputar-putar. Orang-orang di sekitar semuanya berteriak karena khawatir.
Mereka merasa tubuh mereka menjadi lunak, dan mereka semua mundur. Peng! Grandpa 15 menginjak tanah dengan keras, menyebabkan simbol yang tidak biasa menyala dan meledak. Langit yang damai terganggu, tapi kekuatan melahap aneh itu telah lenyap. Biarkan saya melihat dengan tepat apa yang Anda mampu. Pria berambut hijau itu menyerbu, dengan cepat mendekati kakek 15. Jarinya mengeluarkan pukulan, mengirimkan aliran udara dingin. Kabut putih mulai menyebar, segera menurunkan suhu. Dengan suara sua, kakek 15 menghilang. Namun, kursi berharga yang dia duduki barusan disegel dalam es, dan segera setelah itu, kursi itu pecah berkeping-keping. Frost Extreme. Kerumunan itu berteriak karena terkejut. Ini adalah perwujudan dari kekuatan sejati Yin Agung. Setelah disegel oleh kekuatan ini, tidak hanya tubuh fisik akan mati, bahkan akan hancur berkeping-keping. Hong! Grandpa 15 muncul kembali di belakang lawannya, dan lengannya bergetar. Naga hitam segera terbang keluar dan membentuk rantai hitam. Mereka memutar tubuh lawannya saat raungan naga mengaduk 9 langit. Individu berambut hijau menghindar. Tubuhnya bergeser keluar beberapa zang dan muncul di lokasi yang sama sekali berbeda. Dia tidak pernah berpikir bahwa rantai hitam akan mengikuti tanpa henti, masih terikat di sekitar tubuhnya. Rantai ketertiban hitam. Individu berambut hijau itu terkejut. Inilah kekuatan regulasi, sejenis ketertiban. Di bawah kendali kakek 15, naga kulit hitam telah melingkari tubuhnya, dan mereka dengan cepat mengerut. Istirahat. Asteris. Pria berambut hijau itu berteriak dengan keras, menyebabkan gelombang api yang menyeramkan meledak dari tubuhnya. Rantai tatanan ilahi hitam dipatahkan inci demi inci. Mereka jatuh dari tubuhnya, dan hancur total. Di saat yang sama, auranya meledak. Matanya begitu tanpa ekspresi sehingga mereka agak menakutkan, seolah-olah mereka tidak memiliki sedikit pun kehidupan di dalamnya. Seolah-olah mereka terhubung ke gerbang besar neraka, membuat orang merasa ngeri. Benar saja, di dalam mata kosong itu, simbol berwarna abu terbang keluar. Tidak ada cahaya, tapi yang tampak seperti jiwa orang yang meninggal. Kekosongan itu terbelah, menciptakan gerbang besar. Suara wuwu terus-menerus terdengar keluar dari dalam. Itu adalah sarang iblis yang sepertinya berasal dari dunia bawah. Sosok hitam terbang sekitar satu demi satu di dalam. Sepasang matanya sepertinya telah membuka gerbang yang aneh, dan seolah-olah dia ingin mengirim kakek 15 ke dalam. Kemampuan ilahi hebat semacam ini jelas merupakan teknik yang menakutkan. Bagaimana orang biasa bisa membuka hal seperti itu? Itu tidak pernah terdengar. Ketika kakek 15 melihat ini, tubuhnya mulai berkedip. Dia segera memasuki bagian dari kekosongan itu, seolah-olah dia akan ditelan. Wuhu! Banyak sosok hitam menjatuhkan diri untuk menenggelamkannya di dalam. Dua jenis energi muncul di sekitar kakek 15, satu putih dan satu hitam. Mereka terjalin dengan kuat, membentuk spiral. Mereka menciptakan naga putih dan hitam, dan dengan suara hong, banyak dari sosok hitam itu terlempar hingga terpisah, memungkinkan dia untuk membebaskan diri dari dunia ini. Saat dia berbalik, dunia bawah masih ada di sana, menekan ke arah ini. Tatapannya menjadi dingin, dan setelah menggambar panah di busurnya, panah itu dengan cepat ditembakkan. Dengan suara honglong, gerbang itu akhirnya hancur berantakan. Individu berambut hijau itu tenang. Pagoda perunggu di tangannya terbang keluar. Itu dengan cepat membesar menjadi ukuran gunung yang tinggi. Itu menjulang di langit, dan itu sangat menindas sehingga sepertinya seluruh marsial Imperial Manor akan hancur berantakan. Kekuatan pagoda itu terlalu besar. Mengumpulkan. Dia melepaskan teriakan keras. Pagoda itu menyala, dan noda belang-belang yang telah menumpuk selama bertahun-tahun di permukaan perunggu semuanya menjadi simbol pada saat ini.
Mereka melepaskan kekuatan mereka, dan pada saat ini tampaknya menjadi lebih menakutkan. Kakek 15 merasakan gelombang ketakutan. Kali ini, energi yang melonjak tampak sangat kuat, ke titik di mana dia bahkan tidak bisa memblokirnya. Tubuhnya segera meninggalkan tanah dan tanpa sadar bergerak menuju pagoda. Pada tingkat ini, dia akan tersedot. Sial. Dia menarik kembali panah di busurnya dan melepaskan panah perak lainnya. Itu segera menembus udara dan mendarat di pagoda perunggu besar itu. Bunga api terbang kemana-mana, tapi tidak menembusnya. Simbol-simbol bersinar dengan cemerlang, menerangi tempat ini dalam cahaya yang menyilaukan. Artefak ilahi. Ekspresi Dewa Iblis Agung menjadi sangat serius, dan pikirannya sedikit terganggu. Orang ini sangat menakutkan. Ini adalah pertempuran yang menakutkan dan intens. Dia tidak punya pilihan, dan dia tidak bisa berakhir dengan kekalahan. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Sial. Panah perak itu terbang, bertabrakan dengan artefak magis itu. Suara kongkiang terdengar saat simbol menghilang seperti ilusi. Itu sangat menakutkan. Mereka bertempur dari tanah ke langit, membuat semua orang di ibu kota gempa ketakutan. Ranah budidaya pria berambut hijau itu terlalu tinggi, dan dia memiliki artefak pembunuhan yang hebat. Hasilnya, pertempuran ini sangat menghancurkan. Setelah bertarung sebentar, kakek 15 secara mengejutkan ditelan oleh artefak magis perunggu, membuat semua orang dari Martial Imperial Manor berwajah pucat. Mereka merasa seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Namun, ekspresi individu berambut hijau itu berubah. Dia tidak rileks sama sekali, dan benar saja, pagoda perunggu mulai bergetar. Suara kekerasan keluar dari dalam. Tidak hanya ada panah dewa perak, tetapi ada juga panah dewa hitam. Kakek 15 sedang melepaskan anak panah di dalam. Sementara itu, panah perak di luar menyerang secara otonom. Itu terus-menerus menghantam permukaan pagoda. Seolah-olah ada sesuatu yang ditempa antara langit dan bumi. Itu sangat bergetar saat suara yang memekakkan telinga terus berdering. Itu membuat individu berambut hijau itu terkejut, takut artefak magis perunggu miliknya akan hancur. Hong. Pada akhirnya, kakek 15 membantai jalan keluarnya dan berjuang bebas dari ikatan pagoda. Meskipun ada darah menetes dari sudut bibirnya dan ada luka di tubuhnya, dia masih bisa berhasil melarikan diri. Membunuh. Ketika mereka bertemu lagi, tidak ada banyak keraguan. Keduanya mulai bertarung dengan intens, dan keduanya menggunakan energi terkuat mereka untuk bertarung dalam pertempuran berdarah ini. Di dalam ibu kota kekaisaran, hati semua orang bergetar. Dewa Iblis Agung terlalu kuat. Dia benar-benar bisa bertarung dengan salah satu makhluk archaik Divine Mountains. Sementara itu, sosok lain muncul di dalam Martial Imperial Manor tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba, tetapi begitu mereka menyadari siapa orang itu, mereka tidak bisa lagi menatap wajahnya, dan hati mereka segera dipenuhi rasa takut. Kaisar Manusia. Kami memberi hormat kepada Kaisar Manusia. Kerumunan di dalam Martial Imperial Manor segera gemetar dan buru-buru memberi penghormatan. Sudah waktunya pertempuran ini berakhir. Kaisar Manusia membuka mulutnya. Tidak ada yang meramalkan kedatangan Kaisar Manusia. Dia mengucapkan kata-kata ini segera setelah dia tiba. Apakah dia mencoba menghentikan konflik ini? Lapisan cahaya cemerlang dan gemerlap bersinar cemerlang dari lokasi itu. Cahaya keemasan melonjak tanpa batas seperti gelombang laut. Kaisar Manusia berdiri di tengah seperti naga yang mengabaikan dunia ini. Episode ke-277, dengan judul Pertempuran Ibu Kota selesai. Langsung ke dalam alurnya. Wajahnya benar-benar tenang. Cahaya keemasan yang tak berujung memancar darinya, seolah-olah dia berada di tengah matahari. Dia membuat semua orang bergidik hanya dengan berdiri di sana.
Setiap orang merasa tidak berdaya di hadapan pria ini, mereka hanya bisa tahu sambil berlutut sambil gemetar. Kaisar manusia, apakah Anda ingin kami berhenti berkelahi? Tanya pria berambut hijau saat dia terlibat dalam pertempuran dengan kakek 15. Pertempuran menjadi semakin sengit, darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan gerakannya tidak terlihat selancar sebelumnya. Kakek 15, bagaimanapun, tidak dalam kondisi yang lebih baik. Dia telah bertemu lawannya, dan saat ini menderita luka yang tampak mengerikan. Pakaiannya berlumuran darah, dan luka-lukanya tampak parah. Itu agak mengkhawatirkan. Ahli dari Danau Roh Iblis, Anda telah melewati batas. Kamu seharusnya tidak berada di sini di ibu kotaku, kata Kaisar Manusia. Semua orang kagum. Danau Roh Iblis adalah tempat yang sama kuatnya dengan pegunungan ilahi kuno, dan keduanya dihuni oleh burung dewa dan binatang buas berdarah murni. Hanya tubuh spiritual yang rusak di sini. Tubuh asliku tidak ada di sini, jadi pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Petik 2. Semua orang menjadi tidak bisa berkata-kata. Itu hanya tubuh yang hancur, namun masih bisa bertarung dengan kakek 15 seperti ini. Seberapa menakutkan tubuh aslinya. Jelas bahwa begitu dia muncul, dia akan mengungkapkan kekuatan yang mengguncang dunia. Pergi, lalu. Kaisar manusia berbicara dengan cara yang sangat berwibawa. Dia telah berkompetisi dalam perebutan kekuasaan ketika dia masih muda, dan saat itu, dia memang memiliki saingannya. Namun, ketika dia benar-benar menjadi kaisar manusia, dia jauh melampaui semua orang. Saingan di masa lalu ditakdirkan untuk dilupakan. Memaafkannya bukanlah hal yang mustahil, tetapi dia harus menyatakan kesalahannya dan diusir dari Martial Imperial Manor, kata pria berambut hijau itu. Dia adalah seseorang yang diundang oleh Xi Ziteng, jadi dia secara alami harus mengungkapkan posisinya. Orang luar bahkan berani memberi perintah. Kamu siapa? Kata Dewa Setan Besar. Dia masih bertingkah kuat meski terluka. Seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, dia sedang mencari kematian. Ini benar-benar tidak bisa disalahkan lagi pada saya. Ahli dari Danau Roh Iblis memandang Kaisar Manusia dan mencibir. Kepala rambut hijaunya mulai berkibar kencang tertiup angin. Anda hanya berkultivasi selama 100 tahun atau lebih. Apa yang memberi Anda kualifikasi untuk bertindak begitu arogan di depan wajah saya? Jika kita terus berjuang, siapa yang tahu siapa yang akan mati, kata kakek 15. Dia tidak takut bahkan saat menghadapi lawan sekuat itu. Keinginannya untuk bertarung kuat, dan dia akan bertarung sampai akhir. Kaisar Batu, apa kau melihat ini? Pertempuran ini harus dilanjutkan. Anda tidak bisa menyalahkan ini pada saya, kata pria berambut hijau dengan wajah panjang. Matanya bahkan lebih menakutkan sekarang. Tidak ada apa-apa selain kegelapan di dalamnya. Baik, mari berjuang sampai akhir, teriak kakek 15. Kaisar manusia berdiri di sana dan menyaksikan mereka bertarung dari samping. Dia tidak berbicara selama beberapa waktu. Tidak sampai lebih banyak darah berceceran, dan ketika orang-orang dari Martial Imperial Manor berteriak ketakutan, dia mengangguk setuju. Kakek 15 terluka. Satu-satunya lengannya terkena, dan bahunya hampir tertusuk. Setelah pertempuran selesai, semuanya harus diselesaikan. Hidup dan matimu akan diserahkan pada takdir, kata Kaisar Manusia. Baik, pria berambut hijau itu tertawa keras. Mari kita mulai, kata kakek 15. Pertempuran ini telah mengguncang seluruh ibu kota. Tokoh-tokoh kuat dari semua klan yang berbeda tiba setelah mendengar bahwa Kaisar Manusia ada di sini. Mereka tidak lagi harus mengawasi dari samping, dan semuanya datang ke tempat ini. Namun, ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat memasuki manor tersebut.
Pria berambut hijau itu benar-benar menutup tempat ini dengan 8 potongan tulang. Hanya kaisar manusia yang telah melihat melalui hukum alam yang mampu menerobos masuk. Orang-orang ini tidak mencoba mematahkan formasi dengan paksa. Untuk satu, mereka takut mereka akan menyinggung ahli hebat dari Danau Roh Iblis. Mereka juga tidak ingin mengecewakan Martial Imperial Manor, karena masuk tanpa undangan mungkin menimbulkan kesalahpahaman. Weng, pria berambut hijau itu menutup langit juga. Dia memanggil beberapa tulang yang membentuk perisai cahaya raksasa. Ini dilakukan untuk mencegah kakek 15 melarikan diri. Dewa setan besar menyaksikan ini dengan mata dingin dan tidak berbicara sepatah kata pun. Meskipun banyak luka di tubuhnya, dia masih terus bertarung. Beberapa dari mereka terkena simbol dan sulit untuk disembuhkan, tetapi masih bertarung dengan sengit tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan. Teknik berharga menari dengan kacau dan cahaya ilahi memenuhi langit. Pertarungan antara keduanya telah mencapai tahap yang sangat sengit, dan keduanya berlumuran darah. Kerumunan itu sangat terguncang. Itu normal bagi ahli Danau Roh Iblis untuk menjadi kuat, tetapi kakek 15 secara mengejutkan menantang surga juga. Kekuatan semacam ini benar-benar mengejutkan semua penonton. Semakin kuat makhluk Danau Roh Iblis, semakin membuktikan kekuatan mengerikan dari Dewa Setan Besar. Itu adalah duel antara pagoda perunggu dan panah hitam putih. Mereka bertabrakan terus-menerus saat pertempuran berdarah itu berlangsung terus-menerus. Membunuh. Saat pertempuran berlanjut, pria berambut hijau itu menjadi gila. Kedua lengannya mulai terayun seperti kincir angin, dan simbol tak berujung meletus di sekelilingnya saat dia bertarung melawan kakek 15. Tinju dan telapak tangan menyerang saat pertempuran menjadi semakin sengit. Pada saat ini, kerugian kakek 15 karena hanya memiliki satu tangan muncul. Dia sekarang dalam posisi defensif saat lawannya menyerangnya dengan serangan. Hong, lengan bajunya yang kosong hancur berkeping-keping. Lengan yang hilang terputus dengan rapi dari bahu, jadi lengan baju saja tidak bisa menghalangi serangan. Satu tangan saja tidak cukup untuk melawan musuhnya. Apalagi yang bisa kamu ambil untuk bersaing melawanku? Pria berambut bebas itu meraung. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kakek 15 balas meraung. Beberapa lorong surgawi muncul sekaligus, dan berbagai makhluk seperti peng bersayap emas melesat keluar. Ia melepaskan pekikan panjang sebelum melebarkan sayapnya untuk bergegas ke depan. Suani ungu dengan garis-garis emas melewatinya menurunkan petir dari 9 langit. Mereka semua dengan ganas menghampiri pria berambut hijau itu. Bian emas bergaris-garis hitam meraung saat cahaya menakutkan berkedip-kedip di sekitarnya. Saat ia membuka mulutnya, cahaya sebesar sungai bintang membanjiri keluar. Kakek 15 sekarang bertarung dengan semua yang dia miliki. Beberapa tubuh rohnya semuanya bergerak untuk secara bersamaan menyerang pria berambut hijau itu dengan tegas. Kudengar lenganmu dimakan oleh pisin. Sisanya adalah milikku. Setelah menjadi gila, suara pria berambut hijau menjadi lebih keras, karena dia benar-benar marah sekarang. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menyingkirkan kakek 15, tetapi dia tidak berpikir bahwa mereka akan bertarung sampai sekarang. Segalanya menjadi semakin sulit. Mereka berdua bertarung tanpa mempedulikan hidup dan mati. Darah tumpah dari waktu ke waktu saat mereka bertarung dengan sengit. Setelah tubuh roh besar kakek 15 muncul, pria berambut hijau itu merasa sulit untuk membela diri. Dadanya hampir tertusuk. Hong, kekuatan Grandpa 15 luar biasa. Kakinya dengan ganas menghantam keluar, bertabrakan dengan tubuh pihak lawan. Suara yang sangat besar dirilis saat sejumlah besar simbol meledak. Pria berambut hijau itu terluka parah akibat tendangan itu. Darah hitam menetes dari mulutnya, dan setelah itu, seteguk besar darah muncrat keluar.
Serangan terakhir itu menimbulkan kerusakan serius padanya. Anda meminta kematian. Dia tidak lagi bisa tetap tenang. Pada awalnya, dia tampak agak ilusi dan tidak berwujud, tetapi sekarang, niat membunuhnya mengalir keluar. 10 bintang muncul di dalam pupilnya yang kosong, melepaskan teknik berharga yang menakutkan. Kakek 15 melawan dengan ganas. Semua tubuh roh besarnya bergerak maju untuk mengelilinginya. Membunuh. Tiba-tiba, udara kosong bergetar dengan suara weng-weng, mengejutkan semua orang. Pria berambut hijau yang marah itu menggunakan semua kekuatannya, meniru bentuk aslinya dengan tubuh roh ini. Tekanan dari kekuatan iblis sangat menakutkan. Air terjun mulai muncul di langit satu demi satu, terjalin menjadi jaring. Itu memaksa kakek 15 untuk menghindar. Simbol dikemas dengan padat saat petir menyambar dan guntur bergemuruh. Adegan itu sangat kejam. Nyatanya, mereka sama sekali bukan sungai, melainkan secarik sutra. Seekor laba-laba besar muncul tepat di tempat pria berambut hijau itu berada. Rambut hijau runcing seperti jarum baja menutupi tubuh raksasa itu. Panjangnya 10 zang, dan air terjun peraknya terbuat dari sutra. Matanya yang hitam legam tampak seperti dua lubang hitam. Mereka sekarang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, siap melahap jiwa orang. Sutra yang dimuntahkannya terus-menerus meletus dengan petir. Pada saat ini, sutra dan petir terjalin menjadi satu jaring besar. Mereka membentuk rantai divine yang sangat kuat yang dibangun dari simbol. Itu laba-laba hijau iblis bermata hitam. Kerumunan itu berteriak karena terkejut. Mereka semua ketakutan. Itu adalah laba-laba iblis kuno yang bentuk aslinya pasti lebih kuat daripada raja bangsawan. Tubuh rohnya tiba di sini setelah menderita melalui kesengsaraan, namun masih bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Tampilan kekuatan ini sudah cukup untuk mengguncang dunia. Pergi ke neraka. The Black Eye Green Demonic Spider merilis raungan yang hebat dan menakutkan. Sarang laba-laba dan kilat menjalin, berubah menjadi tirai cahaya yang turun. Aura hitam mengalir keluar seperti gelombang laut yang besar, mengancam untuk menghancurkan segalanya. Hong! Kakek 15 bertarung dengan semua usahanya, tetapi salah satu tubuh rohnya ditutupi oleh jaring besar dan terjerat erat di dalamnya. Laba-laba iblis panjang 10 zang kemudian membunuh tubuh roh, benar-benar melahapnya. Meskipun itu hanya tubuh roh, pemandangan itu masih terlihat sangat kejam. Akibatnya, tubuh asli kakek 15 mengeluarkan seteguk darah dan terluka parah. Jika pertempuran itu terjadi antara tubuh yang sebenarnya, maka pemandangannya akan sangat mengerikan. Seekor laba-laba raksasa melahap manusia hidup, gambar itu cukup menakutkan hanya dengan memikirkannya. Membunuh. Dari sisi kakek 15, seekor burung pipit merah terbang, membawa api yang meluap dari langit. Itu menyerbu ke depan dan menyalakan jaring untuk mencoba dan membakar laba-laba sampai mati. Ini adalah penindasan alami antar spesies. Namun, kekuatan mereka yang sebenarnya masih penting, dan jelas bahwa laba-laba iblis kuno sedikit lebih kuat. Sutra uniknya terbang tanpa rasa takut menuju api seperti tombak. Itu menembus melalui burung pipit merah, memaksanya untuk mundur dari cedera. Setelah pria berambut hijau mengungkapkan bentuk aslinya, tubuh buas dan besar itu terbukti sangat menakutkan. Itu adalah kebalikan dari penampilan sebelumnya. Kerumunan sulit membayangkan bagaimana laba-laba sebesar itu bisa begitu ringan dan tidak ada sifat jahat ketika dalam bentuk manusia. Pertarungan mereka telah mencapai tahap yang begitu sengit sehingga pagoda perunggu dan dua panah dewa semuanya mulai mengeluarkan rengekan sedih. Tabrakan terus-menerus telah meredupkan simbol dan melemahkan kekuatan ilahi mereka. Pertarungan telah mencapai titik di mana keduanya tampak seperti di ambang kehancuran. Kakek 15, hati-hati. Tiba-tiba,
Suara wanita muda yang seindah alam itu sendiri ditransmisikan untuk memperingatkan Dewa Iblis Agung. Kakek 15 awalnya mundur, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia menjadi waspada. Dalam sepersekian detik, dia ingat tulang yang dipasang oleh rivalnya yang digunakan untuk menutup tempat ini. Dia dekat dengan mereka sekarang dan merasakan ancaman yang mendekat. Hong! Tulang ungu berharga memang meletus dan menekannya. Laba-laba iblis menjadi gila setelah menyerang begitu lama tanpa terobosan apapun. Itu mulai memanggil tulang-tulang yang disimbolkan itu untuk membentuk formasi pembunuhan, mencoba membunuh kakek 15 dengan itu. Dewa setan besar mendengus jijik dan mengangkat tangannya. Beberapa tulang berharga terbang bersama dengan sepotong kulit binatang. Mereka berputar dengan cepat dan juga membentuk formasi pembunuhan untuk melawan laba-laba. Kulitnya adalah diagram formasi, dan tulangnya digunakan sebagai belati. Energi pedang yang tak ada habisnya dan indah meledak menjadi hidup saat mereka melesat dari belati ke langit. Panas terik memenuhi tempat itu saat pertempuran menjadi lebih intens. Kakek 15 mengangguk pada dirinya sendiri. Gadis yang memperingatkannya saat itu benar-benar luar biasa, karena dia bisa memahami niat dari para ahli hebat yang setingkat dengannya. Dia adalah pemuda yang layak dipelihara. Dia berbalik dan menemukan seorang gadis remaja. Dia memiliki sosok montok dan wajah paling menarik secantik bulan dan bunga. Kecantikannya sangat langka. Siapa namamu? Dewa Iblis Agung bertanya secara rahasia. Saya dipanggil Aman, jawab gadis itu dengan senyum manis. Hong, pertempuran menjadi lebih pahit dan putus asa. Darah berceceran di mana-mana dan daging terkoyak. Pagoda perunggu meraung saat dua panah dewa itu bergetar. Kedua individu itu mendekati batas mereka. Segel, laba-laba iblis raksasa itu menjerit panjang dan meneriakkan kata ini. Sarang laba-laba saling silang rapat dan guntur bergemuruh. Ruang di sekitarnya terkunci, sehingga sulit untuk bergerak. Sarang laba-laba bukanlah jaring fisik, melainkan terbuat dari simbol. Mereka telah mengurung tempat ini dari surga ke bawah, dan kakek 15 bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Tak perlu dikatakan, kemampuan ilahi seperti ini akan menghabiskan energi dengan kecepatan yang luar biasa. Laba-laba setan hijau bermata hitam gemetar dan bisa runtuh kapan saja. Itu berbicara dengan suara yang kejam. Apa lagi yang kamu punya? Pergi ke neraka. Itu adalah serangan terakhirnya. Laba-laba itu mengulurkan kakinya, yang menusuk kakek 15 seperti tombak dewa yang tangguh. Kedua panah dewa, bagaimanapun, masih menemui jalan buntu dengan pagoda perunggu dan tidak bisa turun untuk menyelamatkan kakek 15. Membunuh. Meskipun darah menetes dari setiap pori-pori kakek 15, dia masih meneriakkan kata itu. Bagian tengah dahinya terpancar dan keluar melepaskan sinar energi hitam dan putih. Mereka kemudian berubah menjadi busur yang berharga, dan panah cahaya terbentuk secara otomatis juga. Tidak ada yang menggambar atau mengatur anak panah. Itu semua dilakukan dengan sendirinya, berkat kekuatan mental kakek 15. Meskipun tubuh fisiknya tidak bisa bergerak, kekuatan spiritualnya yang menakutkan. Mampu berubah menjadi busur dan anak panah yang paling berharga. Cahaya ilahi terbang dekat dan laba-laba iblis kuno itu menjerit. Kaki laba-laba berhenti di udara dan gagal menembus tubuh di depannya. Panah ilahi spiritual jauh lebih cepat daripada gerakan fisik. Itu melampaui segalanya saat panah menembus kepala laba-laba iblis. Tubuh roh telah mati dengan kematian yang menyedihkan. Dewa Iblis Agung bisa bergerak sekarang. Dia mendekati laba-laba itu dengan satu pukulan dan memotong kepalanya dengan suara ci. Memegang kepala di tangannya, kekuatannya yang tak terkalahkan masih terbukti tak tertandingi. Ini akhirnya berakhir. Pertempuran di ibu kota telah berakhir. Episode ke-278, dengan judul
Kembali dari luar negeri, langsung ke dalam alurnya. Pertempuran telah usai dan laba-laba iblis itu terbunuh. Sosok pegunungan kakek 15 berlumuran darah saat dia berdiri di sana dengan cara yang mengesankan. Dengan kepala seukuran batu kilangan laba-laba iblis di tangan, dia benar-benar tampak seperti dewa iblis. Penampilan seperti itu menakutkan bagi semua orang di tempat itu, dan keheningan menyelimuti tempat ini. Laba-laba setan hijau bermata hitam memiliki panjang 10 zang, dan memiliki tampilan yang buas dan jahat. Itu tergeletak mati di tanah dengan rambut runcing hijau seperti jarum berlumuran darah. Adegan itu sangat mengerikan, dan hasilnya sama sekali tidak terduga. Hujan terang muncul. Mayat besar serta kepala besar di tangan kakek 15 mulai hancur. Kedua bagian itu meleleh seperti salju dan menghilang dengan cepat. Itu adalah tubuh roh laba-laba iblis kuno, bukan bentuk aslinya. Ketika mati, itu berubah kembali menjadi kekuatan ilahi asalnya dan menghilang ke udara tipis. Pagoda perunggu memancar dengan megah di udara. Keinginan yang kuat menderu dan mendesis dari dalam, ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh laba-laba iblis kuno. Kamu berani membunuh tubuh rohku. Pertempuran telah berakhir dan semuanya telah berakhir, kata Kaisar Manusia. Dia memancar dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuatnya terlihat sangat menakjubkan. Bentuk aslinya dikaburkan oleh cahaya, seolah-olah dia berdiri di bawah sinar matahari keemasan. Kerumunan itu masih ketakutan dan tidak pasti saat ini. Mereka juga agak takut dengan reaksi Kaisar Manusia. Apakah dia sudah mengantisipasi hasil ini selama ini? Apakah ini alasan mengapa dia setuju untuk melanjutkan pertempuran dan menggunakannya untuk menahan kekacauan? Dengus dingin datang dari pagoda perunggu, mengguncang jalan keperakan. Kemudian menghilang dalam sekejap. Hari itu, ibu kota sangat terguncang. Dewa Iblis Agung telah kembali dengan kekuatan luar biasa. Dia pertama kali mengalahkan Raja Bela Diri, dan kemudian dia mengalahkan Raja Hujan. Pada akhirnya, bahkan laba-laba setan hijau bermata hitam kuno pun mati di tangannya. Kehebatannya yang luar biasa mengejutkan dunia. Para penonton menjadi gempar. Seseorang yang dianggap mati muncul kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang ketakutan dengan pergantian peristiwa, dan seluruh ibu kota mendidih karena kegembiraan. Tidak lama kemudian, Kaisar Manusia memanggil Dewa Setan Agung ke istananya. Segera setelah itu, berita menyebar bahwa Kaisar Manusia akan memberi Dewa Iblis Agung gelar lain yang memberinya otoritas mulia yang besar. Malam itu, banyak klan besar terguncang oleh berita itu. Mereka tidak bisa tetap tenang sama sekali, karena meskipun mereka belum bisa mengkonfirmasi berita itu, rumor itu saja sudah cukup untuk membuat pikiran mereka tidak tenang. Selama tahun-tahun Grandpa 15 dan Si Ziling menghilang, ada beberapa klan besar yang mengalami perubahan besar. Mereka semua merasa gelisah dan gelisah. Dini hari di Laut Utara. Matahari melompat keluar dari permukaan laut. Awalnya tampak merah cerah, tetapi segera setelah itu mulai memancar dengan cemerlang. Saat cahaya pagi beraneka warna keemasan tersebar di permukaan laut, itu tampak seperti lautan emas. Sebuah kapal hantu sedang hanyut. Itu berjalan dalam satu arah sepanjang waktu. Seorang pemuda aneh sedang meregangkan tubuhnya di atas kapal. Saat dia menatap ke batas laut, dia mengusap matanya dan berkata, "Kita harus segera mencapai daratan, kan?" Di sampingnya, makhluk emas seukuran kepalan muncul ke sisi kapal. Ia dengan cepat melepaskan kailnya untuk mulai memancing. Keduanya tidak lain adalah Si Hao dan Hairi Bol. Sudah lama sejak pertempuran di Sarang Kunpeng selesai, dan mereka telah berada di rute pulang sepanjang waktu. Mereka tidak terburu-buru, tentu saja. Meskipun dia telah berada di luar negeri selama lebih dari 2 tahun, dia telah berjuang dan berkultivasi sepanjang waktu.
Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi lautan dengan hati-hati, jadi semuanya masih agak baru dan menarik. Dari waktu ke waktu, mereka akan menghargai pemandangan dan menjelajahi berbagai jejak yang ditinggalkan di berbagai pulau. Hairibol menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan bahkan ketika dia bangun, dia akan selalu makan. Beraneka ragam makanan laut telah membuatnya lebih bulat dari sebelumnya, ke titik di mana ia akan berguling-guling di atas kapal alih-alih menggunakan kakinya. Zizi, teriak Hairibol saat menarik kembali pancing dengan cepat dengan cakar kecilnya. Lobster yang besar. Bahkan si Hao pun terkejut. Itu adalah lobster yang panjangnya lebih dari 10 meter. Kepalanya tertutup cahaya keemasan pucat yang menyerupai aura naga banjir. Dia memasukkan lobster ke dalam kantong surga dan bumi tanpa ragu-ragu. Dia akan membawanya kembali ke Stony Village dan membagikannya dengan anggota klannya. Secara alami, Hairibol tidak senang dengan keputusannya dan memprotes cukup lama. Ia kemudian kembali memancing, berharap bisa menangkap sesuatu yang lebih besar. Tak lama kemudian, Hairibol mulai menjerit. Itu membuang tali pancing dan naik ke titik tertinggi kapal hantu dengan suara swooshing. Itu kemudian melihat ke kejauhan di mana beberapa binatang laut masuk dan meninggalkan area gelap yang luas. Yi, apa itu istana naga di bawah sana? Mata bocah iblis itu berbinar karena kegembiraan. Sepanjang jalan, mereka telah mendengar banyak legenda berbeda. Istana naga yang besar dan kuat sebanding dengan pegunungan Archaic Divine. Itu juga bisa dianggap sebagai tanah terlarang yang mirip dengan tempat-tempat seperti Kepulauan Dewa Laut. Selain yang besar, ada juga beberapa istana naga yang lebih kecil. Meskipun ada naga dalam nama mereka, kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki naga banjir di dalamnya. Tuan dari tempat-tempat itu sebagian besar adalah turunan dari binatang laut. Aku sangat ingin melihat istana naga itu. Kami hampir keluar dari Laut Utara, namun kami masih belum tahu seperti apa mereka di dalam, kata si Hao dalam hati. Hairibol menyalak dengan suara Zizi, menunjukkan persetujuannya. Ia juga ingin menimbulkan masalah dan melihat istana naga dengan matanya sendiri. Kalau begitu, mari kita lihat. Istana naga ini seharusnya kecil. Kami akan mengintip dari jauh. Petik 2. Begitu saja, kapal hantu disingkirkan dan mereka mulai menyelam. Mereka berenang jauh ke laut menuju jurang samudera. Mereka mengikuti di belakang makhluk laut itu, menyelam lebih dalam ke jurang laut. Itu benar-benar hitam pekat, dan hanya setelah waktu yang lama mereka melihat beberapa cahaya muncul dari kegelapan. Bocah jahat itu menjadi tercengang. Di sudut terdalam dasar laut, cahaya keberuntungan muncul secara beruntun. Area itu bersinar dengan gemilang di bawah cahaya, dan pemandangan yang indah telah sepenuhnya menggantikan kegelapan. Itu adalah kota bawah air yang dibangun dari bahan seperti kristal dan mutiara. Cahaya warna-warni terpancar kemana-mana, memberikan perasaan yang sangat halus pada seluruh kota. Seolah-olah mereka tidak lagi dalam kenyataan, melainkan dalam mimpi. Si Hao benar-benar tercengang. Ada banyak permata berharga dan bahan yang jarang terlihat, namun itulah semua yang menjadi dasar kota itu dibangun. Istana naga bawah air benar-benar tempat yang mewah. Di dalam kota, ada beberapa manik-manik yang ukurannya sangat besar. Mereka seperti bintang saat menghiasi gedung-gedung tertinggi dan memberikan cahaya. Itu mutiara. Si Hao meragukan matanya saat dia melihat mutiara yang sangat besar itu. Itu berkedip dengan cahaya perak, dan cahaya yang menyala-nyala mengelilinginya. Yang itu lebih besar lagi, dan diameternya harus beberapa meter. Seberapa besar kerang tua yang menghasilkan ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Hairibol berharap dia memiliki sepasang mata lain saat melihat sekeliling. Ada begitu banyak harta karun di kota bawah laut ini,
dan kebanyakan tidak pernah dapat ditemukan di darat. Sejumlah besar esensi semangat dapat dideteksi di dalamnya. Itu adalah mutiara esensi darah. Bocah iblis itu melebarkan matanya saat dia melihat mutiara di gedung pencakar langit. Itu adalah yang relatif kecil yang hanya seukuran wastafel, tetapi mutiaranya berwarna merah darah, dan esensi spiritual melonjak di dalamnya. Ini bukanlah mutiara biasa, melainkan sesuatu yang dihasilkan oleh kerang yang dibudidayakan secara mendalam. Di pintu kematian, itu bisa memasukkan semua daging dan energi intinya ke dalam untuk menciptakan mutiara esensi darah. Itu adalah harta berharga hanya dari esensi spiritualnya saja. Itu bisa menghasilkan kekuatan ilahi paling murni yang bisa langsung diserap oleh tubuh manusia. Namun, ini bukanlah tempat di mana semua nilainya berbohong. Itu juga bisa digunakan untuk tujuan pengobatan. Ketika kerang yang dibudidayakan tinggi akhirnya menyuntikkan esensi darahnya ke dalam, transformasi ajaib akan terjadi, memungkinkannya berubah menjadi pil darah. Tercatat dalam teks kuno bahwa mutiara esensi darah seperti ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ketika hanya sedikit bubuk mutiara ini yang digunakan saat meramu pil, itu bisa meningkatkan kemanjuran obat, membuatnya sangat berharga. Ocean Blue Essence. Segera setelah itu, si Hao melihat kristal biru. Itu digunakan sebagai tanda pada sebuah bangunan kuno, dan cahaya biru memancar dengan indah darinya. Benda ini langka dan berharga. Saat memurnikan artefak berharga, itu bisa sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan benda magis. Jika dibawa kembali ke tanah kering, itu pasti akan menggoda banyak kekuatan besar. Petik 2. Bocah jahat itu terpesona oleh tempat ini. Dia menemukan hal-hal ini segera setelah dia tiba, dan itu semua adalah hal-hal yang sangat dia sukai. Si Hao akhirnya diperhatikan oleh penghuni tempat ini. Makhluk laut jumlahnya besar, dan ikan kecil serta kepiting bersembunyi di mana-mana di bawah lumpur. Tidak mungkin untuk menghindari deteksi mereka. Mereka tidak diserang, tetapi disambut dengan tangan terbuka. Istana bawah laut ini tidak dihuni oleh naga banjir, melainkan milik klan Putri Duyung. Sosok yang sangat cantik muncul. Dia memiliki ekor ikan perak yang melambai dengan anggun di air. Tubuh bagian atasnya berbentuk manusia, dengan kulit yang putih bersih. Dadanya tertutup kulit kerang, dan rambut birunya yang panjang lembut dan cerah. Dia memimpin sekelompok putri duyung tanpa permusuhan. Sebaliknya, mereka mengantar si Hao ke kota yang terpancar itu dengan ramah. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku tempo hari, kata gadis putri duyung. Selama pertempuran sarang Kun Peng saat itu, gadis ini telah mencoba melawan Mo Sang, dewa laut yang ganas dan tak tertandingi dengan tongkat sihirnya ketika dia membantai bangsanya. Namun, dia bukan tandingannya. Pada akhirnya, si Hao bergerak melawan Mo Sang, dan nyawa gadis itu terhindar. Keturunan Dewa Laut adalah musuhnya, dan menyelamatkan gadis itu bukanlah niatnya. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi di sini. Putri Duyung sangat menghormatinya, dan mereka semua sangat antusias. Si Hao memimpin Hairi Bol ke kota. Dia benar-benar terpesona dengan apa yang dilihatnya. Ada begitu banyak harta karun di sini yang semuanya berasal dari lautan dan jarang terlihat di darat. Adakah yang bisa saya bantu? Tanya gadis Putri Duyung. Saya harus kembali ke lahan kering. Apakah Anda memiliki formasi transportasi di sini? Tanya si Hao. Meninggalkan laut utara itu mudah, tetapi setelah tiba di Great Wastelen, Stony Village masih terlalu jauh. Dia tidak yakin tentang jarak pastinya, tapi pasti jutaan li jauhnya. Kami melakukannya. Mengangguk gadis Putri Duyung sambil tersenyum. Dia kemudian mengikuti mata berkeinginan bocah iblis itu dan segera menyadari bahwa dia sedang meneteskan air liur pada harta itu. Aku akan memberimu beberapa. Dia tersenyum.
Betulkah? Mata besar si Hao berbinar, dan dia segera tersenyum karena bahagia. Pada akhirnya, dia diberi setumpuk material seperti Blood Essence Purse, Sea Blue Stone dan Float Dragon Pills, yang semuanya adalah material yang sangat berharga yang berasal dari dunia bawah laut. Di darat, mereka semua adalah harta karun langka. Si Hao tinggal di istana ini selama 2 hari berikutnya dan mengunjungi setiap sudut kota bawah laut ini. Dia sangat kagum dengan dunia seperti dongeng ini. Setiap bangunan bercahaya seperti kristal, dan mutiara adalah batu besar yang tidak perlu diperhatikan oleh siapapun. Terletak di tengah kota adalah sebuah altar di mana akhirnya gadis Putri Duyung meminta tetua klan untuk mengaktifkan formasi transportasi. Muncul dari cahaya berkabut adalah sebuah jalur. Si Hao jelas tidak akan memberitahu mereka lokasi pasti desa batu, tetapi hanya diminta untuk dipindahkan ke perbatasan barat negara batu. Dengan kilatan cahaya warna-warni, dia melangkah ke jalan setapak. Itu kemudian ditutup dan mengirimnya bersama dengan Hairi Ball dalam perjalanan pulang mereka. Dia akhirnya meninggalkan Laut Utara untuk selamanya. Tanpa formasi transportasi ini, dia harus berjalan kaki. Ia akan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk kembali ke desa batu. Dia muncul kembali dari hutan kuno di perbatasan barat negara batu. Sebulan kemudian, dia melintasi 300.000 li pegunungan kuno dan tiba di desa batu. Cahaya hijau terlihat dari jauh yang menutupi langit. Apakah itu, Dewa Willow? Pohon willow tumbuh lebih tinggi, dan separuh batang-batang pohon yang hangus telah beregenerasi. Sebagian besar kulit kayu hitam mati telah lepas, membuat pohon itu tampak jauh lebih hidup. Tidak banyak kulit hitam seperti sisik naga yang tersisa sekarang. Cabang-cabang hijau menjuntai dari pohon, semuanya tampak cerah dan berkilau seperti air terjun yang indah. Dewa Willow memiliki 50 cabang sekarang yang semuanya tergantung ke bawah dari tempat tinggi di udara menuju tanah. Lapisan hijau mengkilap dan hijau dikelilingi oleh aura keberuntungan. Transformasinya kali ini istimewa dan vital. Jelas bahwa sekarang jauh lebih kuat. Si kecil, tidak, si Hao sudah kembali. Seseorang melihatnya dan segera berteriak. Sudah 2 tahun sejak dia pergi, dan penduduk desa sangat mengkhawatirkannya. Namun, setelah perjalanan terakhirnya, mereka tidak terlalu mencemaskannya. Sekarang si Hao kembali, sekelompok orang bergegas keluar dan mengelilinginya. Bahkan Dewa Willow sudah bangun. Itu mentransmisikan pidato untuk berkomunikasi dengannya. Dewa Willow, aku telah memperoleh teknik berharga Kunpeng yang lengkap. Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Bocah jahat itu sangat senang. Tentu saja, dia mengatakan ini secara rahasia. Dewa Willow telah memperingatkannya bahwa dia tidak bisa membiarkan berita itu bocor setelah mendapatkan teknik yang berharga, atau dia akan membawa bencana fatal pada dirinya sendiri. Baik, Dewa Willow jelas sangat terguncang oleh berita itu. Itu tidak mengantisipasi kesuksesannya. Bahkan seseorang yang sekuat Dewa Willow menginginkan teknik berharga Kunpeng. Kemudian, seolah mengingat sesuatu, Dewa Willow berkata, saya khawatir Anda akan segera pergi lagi. Mengapa? Si Hao bingung. Dia baru saja kembali dan semua bahagia dan gembira. Dia telah membawa kembali banyak produk asli laut, terutama makanan yang sangat banyak. Dia akan merayakannya dengan anggota klannya. Kakekmu telah muncul, jawab Dewa Willow. Apa? Si Hao kaget. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Episode ke-279, dengan judul Kembali Lagi. Langsung ke dalam alurnya. Kakekku, masih hidup. Si Hao tercengang, tetapi segera setelah itu, dia berteriak dengan keras. Kesedihan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Pikirannya benar-benar kacau, tetapi pada akhirnya, dia penuh kebahagiaan pada pergantian peristiwa baru ini.
Dia benar-benar kaget, karena dia tahu kalau kakeknya pernah diburu oleh seorang pisiu saat itu. Akibatnya, semua berita tentang dia menghilang, jadi mereka benar-benar kehilangan jejak keberadaannya. Semua orang mengira dia sudah terbunuh. Kalau tidak, mengapa dia tidak muncul setelah bertahun-tahun? Jika dia masih hidup, maka dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Secara khusus, jika dia masih hidup, dia pasti tidak akan mentolerir sesuatu seperti si Hao yang tulangnya yang paling tinggi digali dan pengasingan si Ziling. Di mana kakekku? Si Hao sedikit tenang sebelum bertanya. Di ibu kota negara batu, Dewa Willow menjawab. Saya ingin pergi menemui kakek saya. Si Hao berteriak dengan keras. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengan kerabat sedarahnya, hatinya mulai merindukan. Itu karena dia tahu bahwa kakeknya menghilang dan hampir mati sepenuhnya demi dirinya. Dia pergi untuk mencari darah murni untuk si Hao, dan itulah mengapa dia memasuki medan pertempuran 100 klan untuk menyinggung Pisiu, membawa bencana. Jangan terlalu cemas. Si Linhu dan yang lainnya berjalan untuk menghiburnya. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, si Hao tenang. Setelah mendapat berita yang tidak terduga seperti itu, dia benar-benar terharu. Pikirannya dipenuhi dengan semua jenis pemandangan dan antisipasi. Kali ini, dia pergi selama 2 tahun, jadi ketika penduduk desa melihatnya lagi, mereka semua sangat bahagia. Dia dikelilingi oleh kelompok besar, dan selain Pihou, Ermeng dan lainnya yang memeluknya, masih ada beberapa orang berusia 1 atau 2 tahun yang menarik-narik celananya sambil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ermeng, Huzi, Pihou dan yang lainnya sudah menikah dan memiliki anak sendiri. Bahkan bayi ingus pun akan segera menikah. Paman, kami ingin makan yang enak. Ada beberapa orang kecil yang menatapnya dengan mata besar yang jernih. Mereka penuh harapan. Haha, kami semua tahu kamu pecinta kuliner. Semuanya menunggumu kembali. Bayi ingus tertawa keras. Orang-orang ini sudah mendengar banyak tentang paman yang selalu jauh dari rumah tetapi selalu membawa makanan lezat. Mereka sudah menyamakannya dengan makanan enak. Sangat lucu. Si Hao tertawa saat dia mencubit salah satu pipi orang kecil itu. Ada anak laki-laki dan perempuan, dan semuanya lembut dan naif. Dengan suara putong, si Hao mengeluarkan seekor binatang laut, segera menyebabkan sekelompok anak-anak menangis dengan keras. Mereka tidak takut sedikit pun, dan bahkan yang kecil yang baru belajar berjalan pun bergegas maju. Semua orang dewasa bergegas menghentikan mereka. Hari ini, kita akan makan jamuan seafood. Si Hao tertawa saat dia berbicara. Dia membawa setumpuk makanan laut yang lezat, seperti kura-kura raksasa, hiu perak, naga banjir, gurita setan, variasinya terlalu banyak, dengan terlalu banyak untuk dihitung. Semuanya aneh dan aneh. Semua penduduk desa berteriak ketakutan. Dilahirkan di Great Wastelands, mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Mereka semua tercengang saat mereka menusuk dan mencubit dengan heran. Desa telah banyak berubah. Beberapa lusin batang pengobatan spiritual itu semuanya hidup dan tumbuh dengan kuat. Di tengahnya, masih ada tangkai obat suci, pohon persik perak, yang memancar dengan cahaya warna-warni yang lebih besar. Esensi spiritual seluruh desa dapat dengan jelas dirasakan. Kulit tetua desa memerah, dan mereka sangat sehat. Meskipun 2 tahun telah berlalu, sepertinya mereka menjadi lebih kuat. Tubuh mereka sepertinya memiliki kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Di dalam desa, seekor ayam mondar-mandir dengan santai. Itu melirik si Hao ke samping sebelum berbalik untuk terus berjalan. Itu tampak sangat tenang dan terkumpul. Ini tepatnya adalah Octadic Treasure Chicken. Setelah tidak bertemu selama 2 tahun, itu sudah menjadi penghuni tempat ini. Selain itu, penduduk desa dengan hati-hati menyayanginya.
Ini karena ia akan bertelur setiap setengah bulan yang memiliki kualitas yang mirip dengan pengobatan spiritual. Terhadap penduduk desa, ini adalah ayam yang tidak akan mereka tukarkan bahkan dengan segunung emas. Kembalinya si Hao membuat semua penduduk desa sangat senang, terutama para bibi yang sedang melihat-lihat tumpukan makanan. Mereka semua tersenyum, karena mereka akan mengungkapkan keahlian memasak mereka. Bagaimana dengan Big Red dan Second Baldi? Si Hao agak bingung. Di saat yang sama, dia juga tidak melihat Ziun dan yang lainnya. Mereka telah memasuki pegunungan. Selama periode waktu ini, mereka datang dan pergi. Mereka baru akan kembali setelah beberapa hari, jadi mereka mungkin mencari harta karun tertinggi atau tanah yang luas, kata Ermeng. Si Hao menjadi yakin. Bibi Green Scarlet Eagle sudah mulai menjelajah 2 tahun lalu, dan sekarang dengan burung merah besar dan yang lainnya, kekuatan kelompok mereka seharusnya cukup besar. Danau di kejauhan tampak jernih dan cerah. Ikan emas besar akan menerobos permukaan air dari waktu ke waktu. Di pantai, luan kecil akan berkeliaran dengan santai. Lebih jauh lagi, ada sekitar selusin unicorn yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Mereka dengan cepat berlari, dan di antara mereka, ada satu yang paling berani. Benar-benar seperti kuda surgawi. Itu bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang, dan kecepatannya sangat hebat. Dalam sekejap mata, itu sudah tiba di depan si Hao. Kepalanya yang besar menggesek tubuhnya untuk mengekspresikan kasih sayangnya. Little White sekarang adalah binatang buas, jauh melampaui masa lalunya dalam hal kekuatan. Menurut apa yang dikatakan penduduk desa, sekarang tidak hanya makan rumput dan buah-buahan liar, tapi juga dagingnya. Selain itu, binatang buas yang diburunya semuanya sangat kuat. Kembalinya si Hao jelas merupakan acara yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Semua anggota klan sangat gembira, dan segera setelah itu, asap mulai membumbung. Semua jenis makanan laut masuk ke dalam pot. 2 tahun telah berlalu, dan teman masa kecilnya sudah dewasa. Bahkan King Feng sudah cukup dewasa, tidak lagi tampil semuda dan selembut dia di masa lalu. Adik kecil, kali ini, kamu harus membawaku saat kamu pergi lagi. Dia sangat berharap, ingin menjelajahi negeri di bawah langit bersama. Saya akan memikirkannya, kata si Hao. Dia tidak tahu seperti apa kakeknya saat ini, jadi dia ingin memahami situasinya sebelum membuat keputusan. Akhirnya, semuanya sedikit tenang. Setelah percakapannya dengan anggota klan berakhir, si Hao sekali lagi kembali ke pintu masuk desa di bawah pohon willow yang besar. Dia mulai bertanya tentang detail situasi saat ini. Kata-kata Dewa Willow sangat singkat seperti sebelumnya. Itu berbicara tentang beberapa peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, dan itu semua adalah hal-hal yang dipelajari dari alam Void God. Apa? Kakek menembak jatuh Raja Hujan dengan satu panah, si Hao benar-benar terkejut. Dia menatap kosong, lalu wajahnya memerah dengan tetesan air yang muncul. Dia tahu bahwa kakeknya pasti menjadi gila karena marah setelah mengetahui tentang apa yang terjadi padanya saat itu, dan itulah alasan mengapa dia mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Dia bisa mengerti betapa sedihnya keadaan pikirannya saat itu. Tindakan kakeknya juga bisa dianggap membantunya melepaskan napas yang tertahan. Tulang tertinggi si Hao dicungkil, dan dia menderita selama beberapa lusin tahun. Hanya setelah Dewa Setan Besar muncul kembali, semuanya berubah menjadi lebih baik. Kakek, kamu benar-benar kuat. Ketika si Hao mendengar bagaimana kakeknya membunuh laba-laba hijau bermata hitam kuno, dia mulai menghela nafas dengan lebih kagum. Kakeknya terlalu kuat. Kembalinya dia menandai jalan kekuasaan dan penindasan. Malam itu si Hao minum-minum bersama penduduk desa di sekitar api unggun. Mereka makan pesta besar bersama sambil berbicara dan tertawa sepanjang waktu. Pintu masuk desa sangat hidup.
Itu karena dia akan pergi keesokan harinya. Willow Deity, aku tidak menggunakan cabang yang kau tinggalkan bersamaku. Dia mengambil cabang hijau dan subur untuk mengembalikannya. Setelah 2 tahun berlalu, cabang tersebut masih lembut dan berkilau seperti sebelumnya. Anda harus membawanya, kata Dewa Willow. Jauh di malam hari, Si Hao sudah memberitahu Dewa Willow tentang bagaimana dia mendapatkan teknik berharga Kunpeng. Sepanjang malam, seluruh pohon terus bersinar, dan dari waktu ke waktu, akan bersinar lebih terang. Gelombang kekuatan hidup yang sangat kuat memenuhi udara. Jelas bahwa Dewa Willow menerima wawasan luar biasa, memperoleh manfaat besar. Pagi-pagi sekali, kabut menggulung di sekitar puncak gunung di kejauhan, menciptakan kabut besar. Sementara itu, desa batu bersinar cemerlang. Dewa Willow penuh dengan vitalitas, melepaskan energi keberuntungan dan damai sepanjang waktu. Matahari terbit ke langit. Si Hao sekali lagi melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa batu. Banyak orang secara emosional tidak mau berpisah darinya, karena dia akan pergi lagi setelah kembali. Namun, mereka tidak dapat menghentikannya, karena Si Hao akan menemui kakeknya. Itu adalah pemenuhan impian untuk bersatu kembali dengan keluarganya, jadi itu adalah kesempatan yang membahagiakan. Tidak ada yang akan menghalangi dia dari hal seperti itu, dan mereka semua merasa bahagia untuknya. Willow Deity, saya ingin mencapai ibu kota negara batu secepat mungkin. Si Hao mengatakan ini karena dia ingin bantuan Dewa Willow dalam membuka jalan. Dia tidak ingin menyia-nyiakan sedetik pun, dan ingin bergegas menuju ibu kota itu sedini mungkin. Dewa Willow setuju dan menetapkan tujuan. Itu tidak tepat di dalam Stone Country Capital, karena penurunan mendadak seperti itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun, letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi sebenarnya. Akhirnya, Si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia baru saja kembali, tapi dia pergi lagi setelah hanya menginap semalam. Kali ini, dia tidak membawa King Feng atau menunggu burung merah besar dan lainnya. Dia terus melakukan perjalanan sendirian, karena dia merasa bahwa ibu kota negara batu bukanlah semacam tanah suci. Ada terlalu banyak aspek yang tidak dapat diprediksi, membuatnya sangat berbahaya. Sebuah lorong yang brilian dibuka. Si Hao bergegas masuk dan berbalik untuk melambai kembali dengan seluruh kekuatannya. Dia kemudian dengan cepat bergegas ke depan, menghilang dalam sekejap mata. Gerbang cahaya tertutup, dan apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diantisipasi oleh Dewa Willow. Itu hanya membangun sebuah lorong, dan tidak memperhatikan apa yang terjadi pada jutaan li. Kali ini, Si Hao bahkan tidak membawa Hairy Ball bersamanya. Dia berlari sendiri di sepanjang lorong yang cemerlang. Dia merasa seolah-olah waktu menjadi kabur dan ruang menjadi tidak stabil. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui sejarah. Hong! Tiba-tiba, saat melewati suatu daerah, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Lorong itu tiba-tiba menjadi tidak stabil, seolah-olah akan meledak. Itu mulai bergetar hebat. Sementara itu, dia melihat laba-laba yang sangat besar. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan pupilnya hitam pekat. Itu sebesar gunung dan sangat menakutkan. Saat ini sedang bertarung intens dengan makhluk lain. Apa ini? Dia kaget. Melalui lorong ini, dia sepertinya bisa menyaksikan kejadian luar. Tepatnya, ada tokoh-tokoh yang bertempur hebat di luar. Mereka sangat kuat sehingga pemandangannya diproyeksikan ke bagian ini. Itu adalah masalah yang sangat berbahaya. Itu karena mereka yang memiliki kekuatan semacam ini pasti ahli tertinggi. Selain itu, kebetulan terjadi di luar lorong. Jika bagian ini tidak dibuat oleh Dewa Willow, maka itu pasti akan meledak sekarang.
Seekor laba-laba iblis seukuran gunung dan makhluk bersinar bertarung dalam pertempuran besar. Si Hao sangat tercengang. Itu seperti pertarungan antar dewa. Meskipun dia hanya bisa melihatnya sekilas, kesan yang tertinggal padanya masih bagus. Ibu kota kerajaan negara batu, Di luar lorong, laba-laba pegunungan itu mencibir. Niat jahatnya melonjak ke langit. Si Hao langsung kaget. Pihak lawan adalah laba-laba iblis kuno, tetapi itu menyebutkan ibu kota kekaisaran negara batu. Ini semua membuat hati dan pikirannya bergetar. Untungnya, budidaya Dewa Willow hebat, dan bagian yang dibuatnya tidak mengalami kerusakan bahkan setelah melewati pertempuran dua ahli tertinggi itu. Pada akhirnya, si Hao muncul di dalam gunung besar. Dia berjalan keluar dari lorong sebelum dengan cepat bergegas menuju pegunungan. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa tempat ini tidak jauh dari Stone Country Capital. Hanya ada beberapa ratus li di antara mereka. Dengan kecepatannya, tidak terlalu jauh. Si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia tidak menggunakan artefak berharga, tetapi bergantung pada kedua kakinya untuk bergegas menuju tembok raksasa legendaris. Akhirnya, dia melihat mereka. Tembok kota yang megah itu sangat besar. Saat mereka meregang di depannya, mereka tampak sangat agung. Tembok kota itu seperti punggung gunung, tinggi dan megah. Saya telah kembali lagi, si Hao dengan lembut berbicara. Dia lahir di dalam tembok ini, tetapi dia telah melakukan perjalanan ke negeri asing ketika dia masih muda. Dia belum kembali selama lebih dari 10 tahun, jadi dia sama sekali tidak akrab dengan tempat ini. Pikirannya sangat rumit. Selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berpikir untuk kembali. Dia selalu merasa bahwa jika kekuatannya tidak cukup besar, tidak ada gunanya kembali ke ibu kota negara batu. Menurut rencananya, masih perlu waktu beberapa tahun sebelum dia kembali. Dia tidak pernah berharap ini terjadi sekarang. Pikiran si Hao rumit, tetapi pada akhirnya, dia mengambil langkah besar menuju kota besar itu. Episode ke-280, dengan judul Spirit Rubah. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao tidak mengungkapkan penampilan aslinya, karena ibu kota negara batu dalam keadaan tidak stabil saat ini. Hanya sebulan telah berlalu sejak kakek 15 menyebabkan keributan besar, dan si Hao tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dia harus bertindak hati-hati. Secara khusus, setelah dia menunjukkan kehebatannya di laut dan membunuh beberapa tubuh roh sesepuh, ada beberapa orang yang menginginkan dia mati. Jika mereka benar-benar memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengannya, maka itu akan menjadi bencana total. Seandainya orang-orang itu tahu dia akan datang ke sini, mereka pasti akan bergegas dan membunuhnya. Untungnya, pertempuran laut telah menyebabkan semua pihak menderita kerugian yang serius. Para ahli tertinggi semuanya telah mengasingkan diri, jadi mereka tidak akan menunjukkan diri mereka untuk jangka waktu tertentu. Tembok kota kuno terbuat dari logam dan berkilau dingin, menyerupai kota-kota raksasa di masa dewa dan iblis. Itu sangat besar dan luas. Seseorang akan sangat teringat akan ketidakberartian mereka hanya dengan berdiri di dekat kakinya. Gerbang kota yang menjulang tinggi itu lebih tinggi dari pegunungan. Mereka mengeluarkan aura yang kuat, seolah-olah binatang ganas es purba berbaring di sana dan menghadap semua yang lewat. Si Hao berdiri di bawah gerbang dan melihat dinding besar yang telah ada sejak zaman kuno. Dia bisa membayangkan betapa luar biasa negara itu ketika didirikan, serta semua kemuliaan yang dialaminya selama tahun-tahun itu. Tahun-tahun mengalir seperti air, dan semua jenis tanda tertinggal di dinding pegunungan itu. Namun, itu masih berdiri kokoh dan tinggi seperti sebelumnya. Itu tidak runtuh setelah sekian lama. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu akan terus berdiri tegak sampai ibu kota runtuh. Ada banyak orang yang masuk dan pergi,
dan semua jenis binatang buas sedang menarik gerobak dengan tergesa-gesa. Beberapa berasal dari rumah bangsawan, dan beberapa pedagang dengan barang dari berbagai tempat. Ada kerumunan besar yang masuk dan keluar, bahkan lebih banyak lagi di dalam kota. Tidak jelas berapa banyak orang yang masuk dan pergi setiap hari. Orang-orang bergerak seperti sungai, sepertinya tidak pernah berakhir. Meskipun si Hao lahir di sini, dia sama sekali tidak mengerti tentang tempat ini. Bagaimanapun, dia masih kecil saat itu, bahkan belum genap setahun. Dia bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk menjelajahi kota. Dia memasuki kota dengan emosi yang sangat rumit. Ini adalah tanah yang mulia, tempat berkumpulnya banyak pahlawan negara batu. Reputasinya tersebar luas. Kota itu ramai dengan aktivitas. Begitu dia masuk, sudah ada keributan di mana-mana. Arus orang bergerak dengan lincah, benar-benar memenuhi jalan utama. Sementara itu, banyak orang berbelanja di dalam toko di pinggir. Bisnis luar biasa, dengan kulit binatang buas, tulang berharga, obat-obatan tua, senjata, dan komoditas lainnya ditampilkan. Bahkan ada beberapa binatang buas yang mengaum di dalam bangunan yang berkedip-kedip dengan cahaya simbol. Mereka semua terjebak di dalam sangkar dan dijual. Jelas sekali bahwa latar belakang para pedagang ini sangat dalam dan tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjual makhluk sekuat itu? Si Hao berjalan ke dalam bersama arus orang. Ini adalah kota terbesar yang pernah dilihatnya, karena dia belum pernah melihat ibu kota suatu negara sebelumnya. Dia dibesarkan di pegunungan besar, dan bahkan saat menjelajah, dia hanya melewati beberapa kota besar, tidak ada yang sebanding dengan ibu kota negara batu. Dia mengikuti kerumunan dan memasuki jalan besar yang berbeda. Setelah kerumunan orang berpisah, keributan akhirnya sedikit berkurang. Namun itu, masih sangat hidup. Gadis rubah. Beberapa gadis rubah baru telah dibawa ke toko kami. Mereka semua sangat cantik. Mereka seperti roh rubah dan sangat menawan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Petik 2. Suara itu berasal dari kompleks bangunan yang tampak seperti istana. Bangunannya cukup tinggi dan megah, dan terletak di sisi jalan utama. Seorang gadis cantik dan genit sedang memberikan promosi penjualannya. Banyak orang berkumpul di sekitar tempat itu, dengan mayoritas pria. Mereka semua mengintip ke dalam istana untuk melihat keindahan roh rubah. Si Hao juga agak penasaran, jadi dia pergi. Bahkan untuk dapat menangkap roh rubah, kekuatan keluarga pedagang ini benar-benar hebat. Itu menarik perhatiannya. Mereka adalah gadis rubah, tapi mereka bukan roh rubah. Meski terlihat cantik, tidak ada apa-apanya dibandingkan daya tarik seks dari roh rubah sejati, kata sesuatu di antara kerumunan yang sepertinya tahu apa yang dia bicarakan. Apa perbedaan antara gadis rubah dan roh rubah? Si Hao bertanya dari samping. Satu-satunya perbedaan pada gadis rubah adalah garis keturunan mereka. Itu telah diencerkan ke titik di mana itu praktis hilang, jadi mereka kehilangan sebagian besar karakteristik klan rubah. Sementara itu, roh rubah adalah binatang buas yang sangat kuat yang jarang terlihat. Mereka semua sangat cantik. Seorang pria muda dengan lingkaran hitam di bawah matanya berbicara terus terang dengan keyakinan. Dia terlihat minum berlebihan. Tiba-tiba, semua orang memperhatikan si Hao. Mereka melihat bahwa dia tidak setua itu, jadi mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Adik kecil, kamu dari keluarga mana? Jika Anda tertarik dengan salah satu gadis rubah, beritahu saya. Aku akan segera mengirim mereka ke mansionmu. Gadis cantik dan genit itu tersenyum dan dia berbicara. Si Hao melihat ke dalam. Gadis-gadis rubah semuanya seputih salju dengan penampilan yang tidak buruk. Mereka cukup menawan dengan mata yang cerah, dan dengan sepasang telinga rubah putih salju, mereka tampak agak tidak biasa. Benar-benar boros dan busuk.
Si Hao bergumam. Mungkinkah ini cara hidup saudara-saudaranya yang mulia? Untuk hanya membeli kecantikan saat mereka melihatnya. Telinga gadis cantik dan genit itu sangat tajam. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia segera menatapnya dengan tatapan cibiran sebelum berkata, "Mengapa kamu datang ke sini jika kamu tidak akan membeli apapun? Jika Anda tidak akan membelinya, lupakan saja. Maksudku, kurasa kau bahkan belum sepenuhnya dewasa." Petik 2. Setelah mengatakan hal-hal ini, dia terkikik dan bahkan mengusap tubuh bagian bawah si Hao. Ini segera menempatkan bocah jahat yang telah melihat medan perang yang hebat dan bertarung dengan ahli tertinggi segera dalam keadaan menyesal. Dia menjatuhkan semuanya dan melarikan diri. Haha, sekelompok orang itu tertawa keras. Pemilik wanita yang genit berteriak dengan suara yang lebih keras, "Saya salah. Kamu sudah dewasa sepenuhnya." Petik 2. Si Hao yang semula kabur akhirnya lari kembali. Di depan mata waspada semua orang, dia berkata dengan nada serius, "Aku belum pernah menerima kekalahan sebelumnya. Saya akan memanjat dari tempat saya jatuh." Petik 2. Setelah itu, dia mencubit pipi lembut bos wanita itu dan mulai menggosoknya. "Bocah kecil, kamu berani mengambil kebebasan dengan wanita tua ini." Peng. Si Hao menepuk dahinya, membuatnya merasa pusing dan hampir pingsan. Si Hao berbalik dan pergi sambil berkata, "Hanya aku yang bisa mengganggu orang lain. Bajingan kecil." Bos genit itu berteriak keras. Orang-orang di sekitarnya semua mulai tertawa keras. Segera setelah itu, pemilik wanita menarik kembali senyumnya dan dengan cepat bergegas ke kompleks bangunan kuno. Dia mendengar seseorang memanggilnya. Di dalam salah satu aula istana, ada seorang gadis berusia sekitar 18 atau 19 tahun dengan pesona foksi alami. Penampilannya luar biasa, dan sepertinya mustahil untuk menemukan bahkan satu orang secantik dia di dalam sebuah negara kuno. Di belakangnya, ada beberapa ekor rubah putih salju. Mereka cerah dan berkilau dengan cahaya. Jika seorang ahli ada di sini, mereka pasti akan berteriak ketakutan. Ini adalah keturunan dari rubah berekor 9 yang kuat. Perhatikan remaja itu. Dia mungkin salah satu dari tuan tanah terlantar yang hebat. Meskipun mata gadis rubah yang menawan itu cerah dan cerdas dengan pesona yang hampir menyihir, saat ini, mereka sangat terfokus saat dia memperingatkan dengan segera. "Apa?" Bos wanita itu tercengang. Roh rubah adalah keindahan yang luar biasa. Dia mengenakan pakaian putih, dan lekuk tubuhnya yang bergelombang mencerminkan sosoknya yang menakjubkan. Kulitnya putih bersih. Dia menatap sepotong batu giok di tangannya dan berkata, "Giok ilahi menyala ketika dia muncul." Pemilik wanita itu tercengang. Segera setelah itu, dia membungkuk dan pergi. Dia tahu kekuatan mengerikan seperti apa yang disiratkan gadis rubah itu. Tanah terlantar yang besar akan menjadi kacau, jadi organisasi memilih tuan sebagai persiapan untuk bencana. Tanah terlantar yang besar masih belum tandus. Masih ada makhluk tingkat surgawi. Gadis berbaju putih ini berkata dengan lembut. Tangannya yang seperti lotus terentang. Warnanya putih salju dan berkilau, dan matanya jernih seperti air. Tatapannya memabukkan. Organisasi lain sudah mengunjungi ibu kota negara batu, jadi kita harus bergerak juga dan melihatnya. Meskipun tanah terlantar yang besar akan menjadi kacau, pada akhirnya ini tetaplah sebuah negara. Roh rubah yang cantik berkata pada dirinya sendiri. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan terkejut. Si Hao tidak menyadari bahwa dia telah diperhatikan oleh kekuatan yang menakutkan begitu dia memasuki kota. Roh rubah misterius mampu melihat melalui potensinya yang luar biasa. Setelah berjalan jauh, pagoda kecil yang berkilau di rambutnya mulai bergoyang. Itu mengirim pesan kepadanya, mengatakan, "Baru saja, ada strip giok ilahi di dalam gedung itu."
Dengan kata-kata yang diucapkan, bocah iblis itu segera terguncang. Pagoda kecil memberitahunya bahwa jika dia memperoleh 4 strip giok dewa, maka itu akan memberinya kesempatan penggunaan lagi. Dia sangat heran. Hal-hal yang diminati pagoda seperti giok putih ini benar-benar luar biasa. Dia tidak pernah menyangka tempat ini memilikinya. Selain itu, dia mengerti dari pagoda kecil bahwa dia ditemukan oleh giok ilahi itu. Pihak lain tahu bahwa potensinya luar biasa, karena giok ilahi memiliki kemampuan misterius ini. Pada akhirnya, Si Hao mengedarkan teks tulang dari rekaman primordial yang sebenarnya di dalam tubuhnya. Ini benar-benar menghapus auranya, memastikan energi esensinya tidak bocor. Dia hanya bisa memahami teknik kuno ini setelah budidayanya meningkat pesat. Di masa lalu, dia hanya berpikir bahwa ini adalah simbol biasa. Ada banyak teks tulang yang direkam dalam catatan primordial sejati yang dapat membimbing seseorang dalam kultivasinya. Beberapa dari mereka sangat eksentrik, dan memahaminya juga akan sulit. Ada beberapa kegunaan ajaib di dalamnya, tapi tidak ada teknik berharga yang kuat. Si Hao dengan cepat melarikan diri. Dia merasakan gelombang ketakutan. Dia baru saja memasuki ibu kota, namun seseorang telah memperhatikannya. Sepertinya dia harus sangat berhati-hati. Ibu kota kekaisaran sibuk dengan aktivitas. Saat dia berjalan, dia melihat banyak toko obat spiritual. Ada lusinan obat berharga yang diatur, dan semuanya adalah benda spiritual yang jarang terlihat. Semua jenis berbeda sedang ditampilkan. Setelah itu, dia kemudian melihat beberapa toko artefak berharga. Di dalamnya, ada senjata ampuh yang menangkap dan mengirimkan cahaya warna-warni. Si Hao berkeliaran tanpa tinggal di tempat manapun terlalu lama. Namun, dia bisa membedakan situasi tidak stabil negara batu dari berbagai diskusi yang dia dengar. Makhluk dari pegunungan Archaic Divine benar-benar kuat, dan rumor mengatakan bahwa mereka akan memasuki ibu kota. Petik 2. Kecilkan suaramu. Hal-hal ini tidak dapat diucapkan secara acak. Petik 2. Saya belum mengatakan sesuatu yang besar. Saya hanya berbicara tentang hal-hal kecil. Petik 2. Di sepanjang jalan, Si Hao membuat sedikit kemajuan. Ia dapat memperoleh banyak informasi. Kaisar manusia yang hebat telah mengumumkan peristiwa besar, jadi beberapa makhluk dari pegunungan Archaic Divine mungkin bergegas juga. Ini adalah acara yang menguntungkan. Para pangeran dan putri yang telah berkultivasi di luar akan kembali, dan ini juga berlaku untuk ahli waris dari Raja-Raja Agung yang agung. Rumor mengatakan bahwa mereka yang beribadah di bawah gerbang Archaic Divine Mountain akan kembali juga. Kali ini, ibu kota negara batu menyebabkan semua orang berkumpul. Semua pahlawan yang berbeda kembali, dan para elit ini akan tampil bersama. Para jenius dari semua keluarga yang berbeda kembali, jadi pasti akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Saya sangat tertarik dengan apa yang akan terjadi di antara para bangsawan yang tidak akur. Akan ada sedikit konflik di antara para jenius. Petik 2. Sungguh disayangkan Si Yi tidak ada di sini. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih menarik. Dengan munculnya dua murid, tidak ada yang bisa melawan. Petik 2. Belum tentu. Negara batu memiliki banyak talenta surgawi, dan selalu ada murid yang berkultivasi di luar. Bahkan ada seseorang yang memberi penghormatan ke Archaic Divine Mountains, dan mereka belum kembali. Hanya surga yang tahu betapa kuatnya orang itu. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Kaisar Batu mengumumkan acara sebesar itu. Negara batu lainnya juga akan mengirimkan ahli dalam jumlah besar, jadi akan ada beberapa orang jenius yang akan datang. Pada saat itu, mungkin ada pertempuran besar antara naga dan harimau. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa retakan di luar angkasa telah muncul di mana reruntuhan paviliun perbaikan surga berada.
Si Yi mungkin akan segera keluar. Petik 2. Hati si Hao tetap tenang. Ini benar-benar akan menjadi periode waktu yang bermasalah. Dia pasti akan melihat beberapa konflik besar selama kunjungan ke ibu kota ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.